Selamat pagi, Pak Dokter. Pagi, apa kabar Dokter Tiwi? Baik dong. Ini di mana? Bunda atau di? Di Bunda lagi mau operasi dulu. Oh, oke. Minta Biasalah. waktu sedikit aja minta waktu. Siap, Kan kita pasti kan dong. 4 hari lagi mau memperingati Hari Ibu dan saya lihat kemarin Dokter Ivan juga mengumpulkan ibu-ibu senior ya. Pasti Dokter Ivan ini concern nih dari baru ibu sebelum hamil terus sudah lanjut gitu masih tetap merawat mereka gitu ya ibu-ibu. Dokter Ivan saya mau nanya nih tentang genomik. Dokter Ivan kan baru jadi ketua ya Dokter Ivan ya. Udah dipanggil ya? Udah dipanggil? Belum. Oh, minta waktu sebentar, saya juga dipanggil tuh sama ruang operasi. Jadi di reject. Nah, Dokter Ivan kan baru menjadi ketua Genomik Indonesia ya judulnya ya? Iya, betul. Betul ya. Saya cuman untuk membuka nih, nanti Dokter Ivan jelasin tentang genomik. Saya ingin tahu Dokter Ivan itu sudah sibuk banget itu, tapi kok mau menjadi ketua Genomik Indonesia ya? Artinya gini, apakah karena Dokter Ivan itu sangat mengabdi pada ibu dan apa gitu sampai mau gitu menjabat menjadi ketua itu? Silakan Dokter Ivan. Ya, makasih Dokter Tiwi dan selamat pagi bapak-bapak ibu-ibu semua ya. Jadi memang ilmu pengetahuan lah kalau secara umum itu kan berkembang sangat pesat sekali ya. Dan saya juga melihat bahwa salah satu ilmu yang akan menjadi modal kita dalam pengobatan di masa depan adalah suatu pendekatan yang dikatakan sebagai precision medicine. Jadi ini memang sangat menarik karena pada saat kita belajar tentang dulu waktu zaman tahun 1800-an kan pengobatan itu breakthrough-nya antibiotik ya. Jadi untuk orang yang bisa diobati, infeksi segala macam antibiotik itu menjadi suatu penemuan yang banyak sekali merubah cara kita menangani pasien. Dan sekarang dengan ilmu pengetahuan yang khususnya di bidang genomik ini memberikan suatu pendekatan baru dalam treatment yang tadinya kita berasumsi bahwa setiap orang itu bisa kita treat dengan pendekatan yang sama. Kita sebenarnya bisa lebih tepat mengetahui bagaimana pengobatan tepat itu berdasarkan dari individu tersebut. Nah, ini memang ilmu genomik ini merupakan suatu keilmuan yang berdasarkan dari informasi genom yang dimiliki oleh individu yang setiap orang itu atau setiap individu lah, baik biologis, tumbuh-tumbuhan, hewan maupun juga manusia itu kita mempunyai karakter genomic profile yang unik gitu loh. Dan ini memang menjadi tantangan buat saya bahwa bagaimana caranya kita itu bisa mensosialisasikan, mengedukasikan dan juga sama-sama bisa menjelaskan kepada publik apa itu dikatakan suatu genomic study. Nah ini mungkin kita bisa banyak ngobrol tentang itu pagi ini. Iya Dokter Ivan. Jadi genomik itu tempatnya di bagian mana sih Dokter Ivan? Apa di bagian tubuh kita itu di bagian mana? Karena kalau kemarin saya mengikuti endokrin nih, Prof. Yose ada di sini. Kalau Dokter Nanis ya menggambarkan ya kalau buku itu adalah kromosom, tulisannya adalah DNA. Ini Dokter Nanis menggambarkan seperti itu. Nah genomik itu di mananya? Apakah bagian dari bukunya lagi yang lain ataukah bagian dari tulisan itu gitu? Dokter Ivan silakan. Ya, sama dok, banyak analoginya ya. Kalau itu bisa dipakai dari buku ya. Kalau saya pakai analogi, kita lihat tentang dunia dok. Jadi kalau kita lihat bumi ini sebagai individu gitu ya dok ya. Artinya kita melihat secara struktur dunia ini kan ada negara, ada pulau segala macam. Nah, kita di Indonesia itu sebagai suatu negara adalah bagian dari apa yang membentuk dunia. Jadi kita adalah misalnya jaringan tubuh gitu ya, misalnya liver. Di dalam Indonesia itu ada kota Jakarta. Nah kota Jakarta itu kita anggap misalnya dia ada semacam kayak pembuluh darah livernya gitu ya. Kita lebih dalam lagi. Dari Jakarta kita teropong lagi di situ ada beberapa area of interest yang membentuk kota Jakarta. Contohnya Monas gitu misalnya. Monas itu adalah selnya. Jadi orang, jaringan, kemudian ke sel.
sampai ke pita di dalam membentuk Jakarta itu rame, Monas itu rame, ada banyak orang-orang kan. Nah orang-orang itu adalah bagian dari suatu struktur yang kita ambil dalam sel yang nantinya akan kita bisa tarik pita DNA-nya. Dan itulah nanti akan memberikan karakter dari dunia itu dengan berbagai miliaran orang, nanti miliaran sel di dalam tubuh kita yang nantinya bisa kita identifikasi karakter orang Indonesia itu seperti apa, didefine dari orang-orang yang berada di dalam Indonesia. Jadi kalau kita mau pelajari tentang karakter manusia dengan atau karakter badan biologis ya, manusia, hewan maupun tumbuhan, itu kita bisa pelajari di level genomiknya dengan mengetahui dari pita DNA itu ada banyak sekali potongan-potongan genom yang kita bisa tahu sekarang. Kayak Dr. Tiwi misalnya, kenapa Dr. Tiwi misalnya sekarang tingginya sekian, atau kenapa Dr. Tiwi misalnya sampai sekarang masih awet muda gitu misalnya. Itu ada genetiknya. Itu dari orang memang karakternya sudah ada, Dok. Dan itu ada suatu ilmu yang kita tarik formulasinya namanya P equals G plus E. P itu phenotype, G itu genotype, namanya itu environment. Jadi kalau P itu adalah phenotype yang bisa kita lihat dari tubuh kita gitu ya. G itu genotype yang kita miliki dari awal. Tapi environment itu ya kayak dulu misalnya orang Jepang kecil-kecil gitu ya. Itu tahun 30-40 itu sekarang dengan dietary intake yang bagus segala macam. Kita lihat kan orang Jepang tinggi-tinggi ya, dan juga besar-besar. Itu yang mungkin bisa menggambarkan genom itu seperti apa. Dan setelah kita sudah tahu genom itu tiap profil orang beda-beda, ya kita tentu akan melihat kesamaan di antara, tadi ambil contoh dari negara, kemudian juga Monas sama orang Indonesia tadi ya. Kesamaan profil tadi bisa memberikan suatu pendekatan. Kalau saya mau kasih intervensi pada orang Indonesia gitu dengan suatu pendekatan apapun, mungkin saya nggak usah pakai pendekatan yang sama dengan seperti orang bule, karena memang dalam ini yang jadi kita lebih berikan spesifik. memang lebih spesifik, lebih precise, dan ini yang banyak membantu sekali kalau kita dokter dalam memberikan treatment yang efektif dan juga tentu akhirnya cost-nya lebih efektif dan juga mengurangi potensial side effect dari pasien. Gitu, Dok. Oke. Saya beberapa minggu ini melakukan diskusi-diskusi sebetulnya ya dengan dokter gizi, kemudian dokter penyakit dalam gitu ya. Sebetulnya kalau pemeriksaan genom itu bisa dikerjakan sama beberapa orang tua dari anak-anak yang masih balita gitu ya. Jadi pemeriksaan genom itu sebetulnya ya, kalau misalnya hubungannya dengan penyakit, tentu saja semakin dini kita tahu kita faktor resikonya apa, semakin baik gitu ya. Tapi pemeriksaan genom itu biasanya dikerjakannya tuh kapan, Dokter Ivan? Artinya sedini mungkin, sedininya itu usia berapa? Atau memang kita tujukan pada orang-orang yang memang ini kayaknya faktor resikonya tinggi gitu. Apa semua orang bisa melakukan pemeriksaan itu gitu, Dokter Ivan? Silakan. Jadi tergantung pendekatan genomic studinya, Dok. Jadi untuk misalnya untuk ibu hamil gitu, kita bisa melakukan genomic study berdasarkan istilah kita namanya cell-free DNA ya. Jadi kita ambil sel darah dari ibu, kemudian kita cek dari situ pita DNA dari si bayinya yang ada di darah ibu, dan kita bisa lihat apa potensi genomic profile yang ada pada bayi, terutama dari nomor kromosomnya, sehingga bisa ketahuan bayinya ada Down syndrome atau enggak. Itu contoh dalam konteks untuk reprogenomics ya. Dan di bayi tabung juga kita lakukan di embrio yang sebelum kita tanamkan, kita bisa cek dulu tuh kromosomnya normal apa enggak. Nah itu bagian dari proses genomic tadi yang bisa kita lakukan pada ibu hamil maupun juga pasien yang belum hamil. Tapi contoh misalnya yang pada dokter sampaikan tadi mengenai parenting ya, kita nggak mengarah kepada orang yang sakit dalam hal ini. Justru kita lihat adalah populasi secara umum untuk mengetahui kira-kira apakah memang tubuh individu dalam hal ini adalah anak ya, mempunyai suatu
bakat tertentu yang nantinya ini kan bisa kita lihat anak itu nggak sakit, tapi artinya kalau kita mengarahkan kira-kira edukasi apa yang paling tepat kepada anak, kemudian juga apakah memang anak itu mempunyai bakat tertentu yang kita mesti lebih enforce gitu ya dalam pola pendidikannya. Ini kembali ke saya bukan dokter anak, tapi mungkin bisa memberikan insight bahwa ya tumbuh kembang dalam hal ini akan tentu sangat diperlukan bagaimana orang tua itu mengerti. Dan menurut saya precision parenting ini akan memberikan suatu kemudahan bagi orang tua untuk bisa mengidentifikasi kira-kira apa yang bisa kita ketahui dari anak kita dengan tes genomik, dan itu hal yang sudah bisa dilakukan dengan harga yang relatif sangat affordable sekali gitu loh. Buat referensi aja Dokter Tiwi, waktu tahun 1990 sampai 2003 itu ada satu project namanya Human Genomic Project di Amerika gitu ya. Untuk bisa mendefine miliaran dari genomic profile dari manusia itu membutuhkan waktu 13 tahun dan juga membutuhkan biaya hampir $3 miliar, jadi hampir 50 triliun tuh. Untuk sekarang harga dengan berapa ratus dolar US ya, itu sudah bisa kita lakukan tes genomik yang hasilnya bisa dalam waktu cepat sekali gitu loh kita dapatkan. Jadi begitulah perkembangan dalam 20 tahun terakhir yang memudahkan kita untuk tahu genomic profile manusia yang nanti bisa dikembangkan lagi, bukan hanya tadi di reprogenomics, bukan di parenting, bisa juga di onkologi untuk cancer nggak usah yang lebar kemana-mana, cukup dengan treatment yang khas untuk kanker tertentu, atau nutrigenomik nih ibu-ibu yang senang mau diet gitu, misalnya mereka bisa diet dengan sesuai dengan tipe genomik yang memang karakter si individu tersebut. Gitu sih Dok, kira-kira. Oke, Dokter Ivan, mungkin ini karena Dokter Ivan mau operasi, saya juga udah dipanggil sama IGD. Dokter Ivan, ini saya mau bertanya ya, kalau kita ini dokter anak kan kita sangat melakukan pencegahan terutama terhadap penyakit-penyakit infeksi nih dengan vaksinasi gitu ya. Nah kalau pemeriksaan genomik ini kan lebih kepada tadi disebutkan gen dan dengan faktor risiko. Artinya gini, kalau saya sih mengumpamakan sebetulnya saklar penyakit itu kita semua punya gitu ya. Tapi mungkin dengan genomin itu kita lebih persis taunya penyakit apa yang kita punya risiko terhadap penyakit itu. Nah kalau kita mempunyai data ya, jadi kita saya berisiko untuk mempunyai kanker tertentu, atau saya punya risiko untuk diabetes atau hipertensi. Nah, konsekuensinya layanan kesehatan itu adalah melakukan pencegahan-pencegahan berdasarkan data dari pemeriksaan ini gitu kan Dokter Ivan. Nah, saya ingin tahu nih Dokter Ivan ini kan memimpin satu layanan kesehatan yang beragam gitu ya, yang misalnya dari bayi tabung, dari orang mau hamil sampai kemarin terakhir adalah ibu-ibu yang geriatri gitu ya. Nah kira-kira Dokter Ivan bisa nggak ya menggambarkan, saya juga akan mengundang sih nanti seperti Dokter Maria dari segi gizi klinik, kemudian mungkin dokter penyakit dalam yang lain, kalau mereka melihat hasil pemeriksaan genom itu dan sebelum terjadinya penyakit, Dokter Ivan mungkin punya nggak satu mungkin planning ya, di mana kalau dia periksa genom ini satu layanan yang terpadu, kita mampu mengarahkan ini ke sana, ini ke situ gitu. Karena kan orang tua itu mungkin tidak terlalu tahu bagaimana menganalisis satu pemeriksaan Dokter Ivan. Silakan Dokter Ivan. Iya Dok, mengenai tes ini memang kita tahu ada akurasi dan juga kita kalau tes ada namanya spesifisitas dan sensitivitas ya. Dan ini satu hal yang kita selalu lihat bahwa tes genomik ini memerlukan data referensi. Dan kalau misalnya katakanlah kita mau mencoba untuk menilai Dokter Tiwi punya bakat misalnya main piano gitu misalnya dari tes genomiknya. Tapi data profil yang dipakai sebagai referensi bukan orang Indonesia, bukan orang Bali. Yang dipakai misalnya pakai orang Amerika, orang Caucasian. Kemudian mereka dengan hidup di iklim 4 musim gitu. Mungkin data referensi menjadi nggak relevan dengan tes Dokter Tiwi gitu, sehingga akurasi tes itu jadi rendah. Jadi pada saat dokter melakukan pemeriksaan itu kita di lab namanya lab diagnos ya.
Kita melakukan lifestyle DNA check itu dengan satu tes swab bisa sekitar 10 hari ya. Kita dapat hasil 2 minggu lah dapat hasilnya. Nah itu kita kan dapat gambaran yang sesuai dengan referensi orang Asia terutama. Karena yang kita inginkan adalah referensi kita itu adalah referensi yang memang relevan dengan kita, bukan referensi yang nggak ada hubungannya dengan populasi kita sehingga tesnya menjadi nggak akurat gitu. Oke, jadi saya mulai paham dan ini memang sangat berguna buat tenaga dokter jadinya ya. Jadi belum terjadi penyakit kita udah mampu mencegah gitu. Dokter Ivan, kita ya dok. Sesuai dengan profil kita ya, bukan profil orang dari orang mana lain. Gitu kan? Iya orang lain ya. Nah Dokter Ivan sebagai penutup mungkin ada Dokter Ivan mau memesankan sesuatu gitu pada ibu, khususnya kan kita hari Kamis akan merayakan Hari Ibu gitu ya. Saya melihat bahwa kesehatan ibu, kesehatan perempuan yang mempunyai anak, mempunyai suami, mempunyai pasangan itu sangat menentukan kesehatan keluarga gitu Dokter Ivan. Mungkin Dokter Ivan mau menyebutkan sesuatu untuk atau memesankan sesuatu pada mereka. Silakan Dokter Ivan. Iya. Ya pertama-tama ya saya terima kasih Dr. Tiwi ini bisa mengangkat isu bagaimana kita bisa mempunyai gaya hidup yang baik untuk bisa meningkatkan life expectancy orang Indonesia, karena itu tujuan kita. Dan saya juga melihat bahwa momentum Hari Ibu ini akan sangat baik sekali untuk bisa mensosialisasikan pentingnya family lifestyle ya, yang dimulai dari embryo throughout life yang memang itu menjadi tagline di Bunda gitu ya. Tapi dalam hal ini saya melihat bahwa pengembangan teknologi, apalagi dengan teknologi seperti genomik ini akan sangat membantu sekali untuk bisa memperbaiki dan juga mengidentifikasi bagaimana perubahan gaya hidup itu bisa menjadikan sesuatu yang memberikan nilai positif bagi kita maupun juga keluarga. Jadi mudah-mudahan sih ini terus kita lakukan edukasi. Dan satu lagi Dr. Tiwi, karena saya kebetulan juga ditunjuk sebagai Presiden AGI ya, Asosiasi Genomik Indonesia. Ini memang tugas kami adalah mengedukasi terus mengenai apa itu genomik, apa itu aplikasi dari teknologi ini, dan juga tentu kita mengajak kita membuat suatu komunitas yang inklusif. Jadi semua edukator, kita ada lawyer, ada juga artis, juga ada macam-macam lah. Memang yang kita harapkan peneliti dan juga industri bisa bergabung sama-sama untuk bisa mengangkat Indonesia sebagai artinya masyarakat yang maju di bidang ilmu kesehatan, khususnya di bidang genomik ini. Oke, mantap banget. Terima kasih Dokter Ivan. Saya harus mendengar lagi ulasan ini. Siap. Karena ini buat saya juga baru gitu ya. Tapi kita sudah mengundang Dokter Maria dari Gizi Klinis nanti hari Kamis. Kemudian Dokter Prisil dari Bedah Plastik dari Rumah Sakit Umum Bunda ya. Untuk kita bicara tentang ini dari segi bidang mereka gitu ya. Oke, terima kasih. Selamat bekerja Dokter Ivan. Terima kasih, dadah. Dr.